Mantap, mantap, mantap. Wes, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Masyaallah. Sehat. Sehat. Lama nunggu nih. Lumayan. Lumayan. Nggak ada jam kurang kulit. Aduh. Ini udah pesen ya, udah nunggu Udah siap nih. udah siap. Aduh, mantap. Aduh, gimana tadi jalanan macet? Lumayan, macet. Macet juga kan. Nanti makanya udah sediain nih. Wah, Kayak kopi nungguin nih. Kopinya nungguin. hampir jamuran kayaknya. Aduh, gimana. Kayaknya hidup luar biasa nih. Lagi hot-hotnya ya sekarang ya. Apa tuh? Cuaca Oh iya, panas. kita lagi panas banget. Panas. Dan ini kita baru selesai Idul Fitri ya. Iya. Jadi kita mau ngucapin juga buat pemirsa Sayunan bahwa selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Lahir batin. Idul Fitri udah kerasa ya, udah lebaran lagi. Udah lebaran lagi. Nggak kerasa juga ya, nanti tahun depan udah lebaran lagi. Tahun depan udah puasa lagi. Iya, puasa lagi. Kalau nyampe. Aduh. Gimana nih? Kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol apa nih enaknya nih? Apa ya enaknya? Kita ngobrol karena kita manusia, jadi kita ngobrol tentang manusia aja. Wes, mantap ya. Dan manusia itu kan berbudaya, jadi kita ngobrolkan manusia dan budaya aja. Wes, lebih enak kayaknya. Ya. Karena kita manusia bukan binatang. Karena betul. Karena budaya itu nggak berlaku untuk binatang gitu kan. Betul. Budaya hanya untuk berlaku pada manusia. Nah itu gimana ya? Kalau memang kita lihat kan banyak ya budaya-budaya di Indonesia ini kan. Banyak ada budaya Sunda, ada budaya Jawa, dan itu sebenarnya ada budaya sama adat tuh gimana tuh posisinya tuh? Sama atau enggak antara adat dan budaya gitu ya? Menarik ini. Yang menarik ini. Sebenarnya gini, budaya itu saya baca dari beberapa literatur, kemudian juga dari pendapat beberapa ahli itu yang mereka meneliti ya, meneliti dari lontar, dari catatan-catatan sejarah atau apa gitu, itu tidak pernah ditemukan kata budaya. Nggak pernah ada kata budaya. Nah loh, kok bisa? Yang budaya ada itu kan ada di Indonesia, kata budayanya ya, nggak ada ya. Jadi tidak pernah ditemukan dari beberapa literatur ya, ada para ahli sejarah, kata budaya. Yang ada itu budayana. Oh, jadi yang ada tuh budayana, dua kata itu, Buddha dan Yana. Wah, gimana tuh ini? Artinya apa tuh? Kalau Buddha itu lebih ke perilaku, budi pekerti, ya, sikap, karakter, itu Buddha. Nah, kalau Yana itu artinya ajaran. Atau kalau bahasa ilmiahnya logis gitu. Ya. Jadi bukan Buddha dalam artian agama gitu ya? Bukan dalam artian agama, tapi lebih kepada perilaku, sikap, attitude gitu. Jadi budayana artinya ajaran yang mengajarkan tentang perilaku, adat istiadat, perilaku, ya tentang akhlak, moral gitu. Nah, itu. Jadi itu banyak ditemukan budayana gitu. Kalau Yana itu sendiri apa? Kayak pernah punya teman namanya Yana. Itu lain kan. Lain lagi. Yana Yuli lain lagi. Jadi ya budayana itu adalah ajaran tentang perilaku, adat istiadat. Nah, karena kita orang Islam, dalam kacamata Islam itu kan Rasulullah sendiri diutus untuk nama buistu li utamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu sendiri adalah Buddha. Akhlak itu perilaku gitu. Ini kita lihat dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa, bukan dari sisi sebuah keyakinan gitu ya. Tapi nanti itu akan menjadi sebuah keyakinan gitu. Jadi Rasulullah diajarkan itu adalah untuk merubah karakter manusia, moral, sikap, attitude dan sebagainya. Dan itu adalah budayana. Dalam terminologi bahasa Indonesia. Dalam terminologi bahasa. Oke. Walaupun budayana sendiri itu terambil memang dari bahasa Sanskrit.
Oh, Sanskerta gitu ya? Bahasa Sanskerta gitu. Nah, ini nggak tahu kenapa ada sesuatu yang apa sehingga terjadi yananya hilang, nanya itu hilang. Oh, mungkin ada yang ngambil kali. Ada yang ngambil atau ada apa yang nyulik gitu. Sehingga betul budaya gitu. Jadi apapun perilaku ataupun hasil yang diperbuat oleh manusia itu adalah budaya. Okay. Entah itu mungkin sekarang ada seni ya, karya apapun gitu ya, itu adalah hanya produk dari budaya. Ya. Karena kita kalau di Sunda ada jaipongan, kemudian wayang, ya, kemudian ada reog dan sebagainya, itu adalah produk dari sebuah budaya. Gitu. Nah, ketika budaya itu disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi, maka dia menjadi sebuah tradisi. Budaya, terlepas budaya apapun itu gitu ya? Apapun itu gitu. Jadi ketika sesuatu itu diajarkan secara berkesinambungan terus-menerus, maka itu menjadi tradisi. Nah, kita mau bahwa Indonesia banyak sekali tradisi yang diajarkan dari leluhur, nenek moyang segala macam. Karena itu diajarkan turun temurun secara bahasa tutur. Ya. Oh, begini, maka itu menjadi tradisi gitu. Karena diajarkan secara turun temurun. Tiba heula gitu nya. Baheula gitu. Tibalana gitu. Ini sambil ini ya. Aus juga. Jadi apapun itu ketika diturunkan secara turun temurun, terlepas apakah itu benar atau tidak, itu akan menjadi satu tradisi di satu kumpulan masyarakat gitu ya. Iya, betul. Okay. Ya. Berarti emang kalau ada yang bilang nenek moyang kita adalah bukan pelaut sih sebenarnya kalau lihat sekarang ya, tapi koruptor ya. Karena itu menjadi budaya kan? Jadi budaya itu. Dari ketika itu turun temurun seperti itu, maka itu menjadi sebuah tradisi yang berbudaya gitu. Budaya yang mentradisi gitu. Iya, saya juga pernah baca sejarah itu kan banyak demang-demang kan dulu ya. Betul. Yang jadi tanda kutip ya, kaki tangannya Belanda gitu kan. Di mana para demang ini justru malah menindas rakyatnya sendiri dan mereka mengkorupsi hasil hasil bumi ya. Bumi sendiri gitu. Dan itu mungkin diturunin sampai sekarang gitu. Sampai sekarang bisa jadi begitu. Jadi apapun itu baik atau buruk, ketika itu diajarkan secara turun bahkan dicontohkan secara turun temurun, maka dia menjadi sebuah tradisi. Dan kalau itu dipertahankan terus menerus, maka akan menjadi sebuah karakter dari satu masyarakat itu. Satu masyarakat itu gitu. Nah, itulah kenapa dulu Rasulullah diutus untuk merubah itu. Gitu. Ya. Nama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi Rasul diutus itu untuk merubah tradisi keburukan menjadi sebuah akhlakul karimah gitu. Walaupun kalau ditarik lagi, akhlak itu adalah sebuah produk dari budaya, produk manusia. Produk manusia. Akhlak itu adalah produk manusia yang tertuntun oleh ajaran ilahiyah gitu. Iya. Nah, kalaupun kita bertanya misalnya satu kali sahabat kan bertanya kepada Siti Aisyah, seperti apa sih akhlak Rasulullah? Nah, jawab beliau kan simpel, karena khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Quran. Jadi manusia dituntun oleh Allah untuk berakhlak Quran, untuk berbudayana Quran gitu. Iya. Dan itu Rasulullah merubah tatanan budaya itu dalam waktu yang disadakan relatif singkat sih. Hanya kurun waktu 23 tahun. Total gitu dirubah semua. Karakter-karakter negatif yang kan ketika itu kecenderungan masyarakat Arab ya, kita sebut dengan masyarakat jahiliyah, itu jauh daripada tuntunan-tuntunan yana ilahiyah gitu. Jauh dari ajaran ilahiyah gitu. Lebih ke cenderungan kepada leluhur, nenek moyang gitu. Ya, itu. Mungkin ketika itu korupsi juga ada ya. Iya.
Iya, jadi kalau kita tengok lagi ke belakang, budaya jahiliyah itu kan luar biasa bejat gitu ya. Iya, iya. Gimana ada orang tua malu punya anak perempuan, akhirnya dibunuh gitu kan. Betul, betul, betul. Terus juga budaya pelacuran, zina kemana-mana gitu. Dan mirisnya kalau saya lihat sekarang ini, kok agak mirip-mirip gitu ya kayak sekarang ini gitu kan. Jangan-jangan memang budaya yang udah sengaja dipelihara gitu kali ya, turun temurun terus gitu kan, dari zaman jahiliyah sampai dengan sekarang. Ya kalau kita sekarang budaya itulah ya, budaya Arab dulu misalnya kayak orang itu malu punya anak perempuan, akhirnya kan dibunuh. Kalau sekarang anak belum lahir dibunuh, sudah dibunuh ya, diaborsi gitu kan. Nah itu, nah ini memang menyedihkan sehingga tradisi yang berkembang sekarang ini sangat memprihatinkan. Nah, untuk itulah dulu Rasulullah hadir di lingkungan, diutus oleh Allah untuk merubah tatanan masyarakat itu. Nah, itu kan kalau kita lihat dari sisi budaya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi manusia aja belum bahas ya. Kita lihat dari sisi manusia belum bahas gitu. Nah, manusia itu sendiri kalau dalam bahasa Arab itu kan ada beberapa penyebutan. Apa aja tuh? Ada yang disebut dengan bashar, ada yang disebut dengan insan, ada yang disebut dengan anas. Nah, itu kan bashar manusia, insan manusia, anas juga manusia. Ternyata tiga ini memiliki definisi dan makna yang berbeda. Gimana? Kalau bashar ini lebih ke bahan penciptaannya. Bahan penciptaan dari tanah itu. Dari tanah itu, serta hal-hal yang ditimbulkan dari sifat tanah itu. Maka karena manusia diciptakan dari bashar, dari tanah, maka kecenderungannya adalah ke tanah. Contoh misalnya kita makan dari tanah, dari sumber tanah, kan kita minum dari sumber tanah. Jadi si bashar ini terikat erat dengan tanah gitu, dan tidak bisa lepas dari tanah. Jadi peruntukan bashar ini hanya sebatas berkembang biak, tumbuh gitu, berkembang biak. Nah, ini sama dengan hewan. Jadi status bashar ini sama dengan hewan, perilakunya lebih kecenderungan kepada tanah, gitu, memenuhi kebutuhan jasmaninya aja gitu. Jadi kulit kita ini bashar, ini jasad ini bashar gitu. Jadi dan memang kita nggak akan bisa lepas dari bashar itu gitu, nah, sampai kapanpun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu disebut dengan insan. Nah, insan ini surat Al-Asr ini bahwa insan itu masuk dalam kategori rugi. Dikatakan dia rugi karena dia punya potensi yang tidak dimanfaatkan. Potensi dari manusia sendiri gitu. Jadi yang udah muncul dalam diri sendiri gitu. Jadi potensi yang dilekatkan sama Allah. Kemampuan untuk membedakan mana benar, mana salah gitu. Kemampuan untuk bisa melihat mana gelap, mana terang. Itu potensi insannya. Nah, ketika potensi itu tidak dimanfaatkan dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana yang dikehendaki oleh penciptanya, maka dia rugi. Kan definisi rugi itu bukan berarti sama sekali ketika dia punya modal tapi nggak dipakai, itu kan rugi. Atau ketika dia punya modal, ternyata modal ini dipergunakan bukan peruntukannya, itu hanya dia rugi gitu. Jadi semata-mata rugi ini karena dia punya sesuatu yang tidak dia gunakan. Mubazir kayak gitu. Mubazir gitu kan. Nah, potensi yang Allah berikan itu kepada manusia itu apa gitu, kepada si insan ini apa? Ternyata secara umum ada 4. Secara umum ada potensi pendengaran, ada potensi penglihatan, ada potensi pemikiran, dan perasaan. Ya. Loh, gimana dengan hewan? Hewan kan bisa melihat juga. Iya, hewan bisa melihat, tapi apa yang dia lihat untuk kebutuhan jasmaninya, untuk kebutuhan basariah. Gitu. Contoh, kita paham hewan itu pasti butuh makan. Jadi apapun yang dilihat oleh matanya itu adalah
berfokus kepada makanan. Iya. Apa aja yang berpotensi buat bikin dia nyaman dari sisi jasad gitu ya, itu bakal dia ambil lah. Bakal diambil gitu. Dan itu hewan nggak peduli mana halal mana haram gitu kan. Gitu. Ya, contoh misalnya gini, kalau kita sodorkan ke kucing, ya ke kucing, antara ikan bakar sama uang 500.000. Ikan bakar. Ikan bakar masih yang diambilnya gitu kan. Kenapa? Lo dengan uang 500.000 dia bisa beli makanan gitu kan. Tapi kucing nggak melihat itu. Yang dia betul-betul makanan, dia nggak butuh duit. Karena yang dilihat adalah bukan nilai uang itu, tapi kertasnya yang dia lihat. Gitu. Jadi semata-mata orientasi si hewan ini adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan basarianya, jasmaninya, jasadnya. Gitu. Nah itu penglihatan. Kemudian yang kedua ada pendengaran. Hewan bisa mendengar, manusia pun bisa mendengar. Tapi perbedaannya kalau hewan itu dia tidak bisa memahami apa yang dia dengar. Contoh-contoh yang simpel gitu. Kalau ada anjing lewat, kita panggil guk guk guk, dia dengar nggak dengan suara itu? Dengar. Dia dengar. Tapi paham nggak arti guk guk itu? Nggak ngerti dia. Atau kita panggil pus 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 kucingnya. Dengar dia, nyamperin. Tapi nggak tahu arti pus-pus itu. Dia sendiri nggak ngerti apa arti pus-pus itu. Dan dia tahunya ketika dia mendengar kata pus-pus itu makanan, ya, orientasi dia makanan gitu. Nah sama kayak manusia. Manusia ketika mendengar Allahu Akbar, dan dia baik. Kucing dia. Dia mendengar suara azan gitu. Tapi ternyata dia tidak memahami, tidak segera berangkat untuk melaksanakan itu. Panggilan itu, apa bedanya sama kucing gitu? Ya. Itu dari sisi pendengaran. Kemudian ada pemikiran. Manusia diberikan otak oleh Allah sebagai media untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk memahami gitu. Nah, hewan pun berpikir tidak? Oh, hewan berpikir. Tapi sekali lagi tadi, orientasi dia makanan. Buktinya apa? Pernah lihat nggak? Bagaimana seekor citah ketika dia di padang rumput itu, ketika dia mencari mangsanya, yang dia lihat siapa? Mangsa yang paling lemah dan sendirian. Kalau dia dalam mangsa itu dalam kawanan ada apa banteng atau berkumpul dalam kelompoknya, itu si harimau nggak berani deketin. Sampai desa ada ujaran ya, ujar-ujar itu bahwa seekor serigala hanya akan memangsa domba yang terpisah dari rombongannya. Betul. Jadi kalau kita lihat kembali, ternyata hewan itu memang dikasih berpikir oleh Allah, tapi orientasi pemikirannya lebih ke jasadi. Gitu. Dia mengendap-endap gitu kan, memantau mana mangsa yang paling lemah, dan dia tahu persis kapan dia harus menyergap. Itu kan buah dari pemikiran. Kita buah dari berpikir gitu. Jangan bandingkan dengan pola berpikir manusia gitu. Ketika manusia pola pikirnya itu kecenderungannya lebih kepada pembunuhan jasmaninya, ada bedanya sama hewan. Iya. Ini jadi ingat ada ucapan terkenal ya dari Buya Hamka itu yang bilang kalau manusia itu hanya hidup sekedar hidup, hanya bekerja saja mencari uang, maka monyet pun bekerja nyari makan gitu kan. Betul. Jadi memang itu menggambarkan bagaimana tingkat kualitas manusia itu sendiri gitu kan. Betul. Apakah dia memang hidup itu hanya untuk makan, memenuhi kebutuhan jasadnya, jasmaninya, ataukah memang dia hidup untuk mengejar satu ibu negara lagi. Ibu negara lagi. Nih kita suasananya nyaman juga ya, kita lagi ngumpul di kafe. Jadi buat para sahabat semua bisa mampir di sini nih. Ya. Biar enak sekali. Spoi-spoi angin gitu. Itu bikin ngantuk sebenarnya. Iya.
Jadi membalik lagi kalau memang manusia itu tujuan hidupnya hanya untuk mencari makanan gitu kan, untuk, ya istilahnya makan modal. Hardolin lah. Ya berarti emang dia nggak ada bedanya dengan binatang gitu ya. Nah, yang keempat potensi buat manusia itu adalah perasaan. Allah berikan potensi kepada insan itu potensi untuk bisa merasakan. Jadi di mana letaknya perasaan? Orang sering bilang di sini. Padahal ini ada vibrasi, getaran dari otak sebetulnya. Karena efeknya ke jantung, gitu kan. Kalau orang lagi kasmaran pasti jantung berdegup cepat. Orang lagi ketakutan degupnya juga cepat gitu kan. Itu semua vibrasi dari apa yang difikirkan oleh otak, yang dirasakan oleh otak gitu. Nah, apakah hewan juga punya perasaan? Sama, hewan juga punya perasaan, punya kasih sayang dan sebagainya. Buktinya apa? Gigitan seekor macan kepada anaknya berbeda dengan gigitan macan kepada mangsanya. Iya, benar. Jadi si macan ini pun punya perasaan sayang gitu kepada anaknya, tapi kepada mangsanya tidak gitu. Nah, perasaan bagi manusia itu, bagi insan ya, perasaan bagi insan itu harusnya dia bisa merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Dia bisa merasakan kehadiran Allah dalam dirinya gitu. Jadi kalau si insan tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, itu sama kayak hewan pun tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu ya. Dan sisi lain, konteks perasaan itu sendiri, sejauh mana dia memiliki kedekatan dengan ilahiyah, kedekatan dengan Allah, lewat misalnya lewat jalur sholat, puasa, tadarus Quran, itu kan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa menghadirkan Allah dalam dirinya. Ya. Mungkin kalau bahasa itu bahasa lainnya mungkin idrak silabillah, arti hubungan dengan Allah. Betul. Jadi taqarrub ilallah. Ya, taqarrub ilallah. Nah, jadi bagaimana kita bisa menghubungkan segala sesuatu itu dengan Allah. Dengan gitu, Allah. Betul. Setiap tindakan kita, perilaku kita, itu kita mikir-mikir dulu nih, Allah ridho nggak sama apa yang kita lakuin gitu kan? Mungkin seperti itu ya. Betul. Nah, itulah insan yang lepas dari kategori rugi. Ketika dia memaksimalkan potensi yang melekat pada dirinya itu, maka dia keluar daripada kategori kerugian itu. Makanya dia kemudian dilanjutkan ilaladina amanu wa amilu sholihat. Gitu kan. Watawasobilah watawasobil sober itu gitu. Amanu, amal soleh, saling menasihati dan sabar dalam kebenaran. Itu adalah bagian dari memaksimalkan potensi itu gitu. Untuk itulah kemudian Rasulullah diutus itu. Supaya si insan ini kan, lepas dari kategori kerugian. Menciptakan satu karakter insan yang ilahiyah gitu. Manusia itu yang menciptakan budaya gitu kan. Iya, manusia yang menciptakan budaya. Ya. Dan budaya itu terlahir dari sebuah pemikiran gitu ya. Pemikiran. Betul. Nah, berarti memang nggak bisa lepas gitu ya antara manusia, pemikiran dan budaya gitu. Nggak bisa lepas. Dia bakal terus ada gitu. Terus ada. Karena itulah manusia diciptakan oleh Allah dan budaya diciptakan oleh manusia. Karena itu jangan menuhankan budaya. Kalau dia manusia itu menuhankan budaya, menuhankan tradisi, sama dengan kalau dalam bahasa Islam, ini kita bicara dalam kacamata Islam ya, tidak di luar itu. Kita bicara dalam kacamata Islam. Ketika kita menuhankan budaya, mengagungkan budaya, memuja budaya lebih daripada Allah, itu sudah masuk dalam kategori syirik kepada Allah. Ada peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak, itu langit dijunjung. Nah, ini kita harus kaji ini bahasa ini. Maksudnya apa nih? Sebab
pada hakikatnya kita ini bukan makhluk bumi. Iya. Kita ini asalnya dari surga gitu kan. Kita ini makhluk ilahiyah, makhluk spiritual. Maka makhluk langit kita ini hakikatnya makhluk langit yang memiliki pengalaman manusia. Jadi kita ini bukan semata-mata makhluk yang tinggal di bumi, yang tidak punya tujuan apapun, yang tidak punya tugas dan fungsi apapun gitu. Kalau hewan iya hanya sebatas aksesoris gitu kan, bagi manusia. Tapi kalau manusia tidak. Gitu. Jadi ketika ungkapan di mana bumi dipijak, Allah sudah melahirkan kita, Allah sudah menempatkan kita di mana? Di bumi ini. Lantas apa yang kita sunjuk? Langit. Langit itu apa? Dari mana kita berasal? Dari Allah. Maka yang kita junjung adalah spiritual itu, dari ajaran dari Allah, ya nanya Allah gitu. Jadi maaf ya kalau ada yang namanya Yana, bukan kita nggak ngomongin ente. Maka untuk itulah Rasulullah diutus itu, karena nanti ada berbeda antara akhlak dengan moral, beda gitu. Kalau akhlak memang dituntun langsung dari Allah, kalau moral itu adalah bagian daripada akhlak. Dan etika itu adalah bagian daripada akhlak. Moral, etika itu sifatnya lokal, tapi kalau akhlak sifatnya dia universal. Jadi dimanapun dia berada, akhlak kita harus tetap dijunjung tinggi. Nah itulah yang disebut dengan di mana bumi dipijak, akhlak harus dijunjung tinggi. Akhlaklah yang dijunjung gitu. Akhlak itu yang berdasarkan pada ajaran Islam gitu. Betul. Karena kita sebagai orang Islam ya. Iya. Kalau agama yang lain silakan gitu kan. Karena kita orang Islam, maka yang kita junjung adalah nilai-nilai Islam. Ya, jadi gitu ya, Baraya. Ini ngomong-ngomong udah berapa lama kita ngobrol? Main, masih segini aja nih. Masih ajak nih, masih banyak. Berapa? Ya, tapi memang menarik ya, obrolan kita jadi tentang manusia dan budaya. Mungkin intinya antara manusia, pemikiran dan budaya memang nggak bisa dipisahkan ya. Betul, sampai selama manusia itu hidup. Betul, gitu kan. Dan pemikiran pun sebenarnya nggak akan pernah mati. Iya, betul, betul. Pemikiran budaya nggak akan pernah mati selama manusia itu hidup. Karena budaya adalah karya manusia. Jadi bagaimana ketika kita masih hidup ini, kita bisa menghasilkan sebuah budaya dan pemikiran yang bisa bermanfaat dengan manusia lain gitu kan. Betul, betul. Menurunkan lah gitu kan. Karena kan tadi dibilang budaya itu turun temurun gitu kan. Betul, betul. Ya, kita bisa menurunkan suatu karakter pribadi atau budaya kepada anak-anak kita yang baik dan sesuai dengan nilai Islam. Betul, betul. Gitu, ya. Gitu. Ya, luar biasa lah obrolan kali ini. Memang mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Asik juga ini. Boleh. Oke, ya gitu aja. Baraya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.